Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita masih berbicara tentang dibolehkannya berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli milihaken ing menungso kabeh sapa Allah kelawan nahar ing dalem piranti buka tutupe rahmat supaya antenga ing dalem rahmat. Mongko nuli ngendika uhillalakum lailatas siyamir rafathu. Maka lalu Allah memilihkan untuk manusia semua siang hari sebagai alat untuk membuka tutup rahmat agar manusia itu ada di dalam kasih sayang Allah dengan firman-Nya uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari puasa bulan Ramadan itu dihalalkan bagi kalian untuk bersenang-senang dengan istri kalian. Artine den halalaken marang sira kabeh ya insan nalikane ketekanan wengine zulmah sifatil insaniyah halal rafat ila nisaikum, artine halal tamattu nafsul insaniyah marang amti'ah dunyawiyah. Artinya dihalalkan bagi kalian wahai manusia ketika datang malam gelapnya sifat kemanusiaan. Mungkin dalam hal ini ketika dorongan biologis itu sangat kuat, ya, itu boleh bersenang-senang dengan istri, maksudnya boleh menikmati kenikmatan duniawiyah. Ya, tetapi tidak selamanya. Kalau pas datang kegelapan dari sifat manusia itu. Utawi ngibaratin nisaikum iku nafsu insaniyah lamuna ora ana lailatas siyam mongko yekti ora den halalaken rafat marang wadonira. Artine ora ketetepan menungso kabeh kelawan arat basariyah mongko yekti ora wenang istimtae nafsul insaniyah marang ladzatud dunyawiyah. Jadi perempuan atau istri-istri itu merupakan lambang dari nafsu insaniyah, nafsu kemanusiaan, nafsu manusia, nafsu fisik manusia. Kalau tidak ada malam puasa, maksudnya kalau tidak ada nafsu insaniyah itu, maka tidak dihalalkan bersenang-senang dengan istri. Artinya manusia itu kalau tidak ada sifat-sifat kemanusiaan di dalam dirinya, maka dia tidak bisa bersenang-senang. Nafsu insaniyah itu tidak bisa bersenang-senang dengan kelezatan duniawiyah. Jadi manusia itu memang di dalam dirinya ada
dorongan, katakanlah dorongan biologis, dorongan badaniah yang menyebabkannya boleh atau bisa menikmati kelezatan duniawiyah. Ya, kalau tidak ada itu ya dia lalu malaikat, begitu, bukan manusia. Mongko sarehne ana arat basariyah lan iya iku lailatas siyam, mongko dadi wenang istimta krana arah ginawe nekani pira-pira hukukul wajibah. Hunna libasul lakum, artine utawi ginawe ngalap tamatuk kelawan khusus insaniyah iku dadi nutup marang sira kabeh krana arah ngreksa ing sira saking hararatu syamsi syuhud. Wa antum libasul lahun, utawi artine sira iku dadi penganggone sipatira alhamidah lan dadi anwaru a'malikumus sholihah kang bangsa nutupi ing aurate donya lan halal donya kelawan nutupi ing syahwatun nafs. Karena manusia itu mempunyai sifat-sifat tadi biologisnya, kemanusiaan, dan itu yang dilambangkan dengan malamnya bulan Ramadan, bulan puasa, maka lalu dia manusia itu boleh menikmati menikmati kenikmatan dunia agar bisa dengan itu menjalankan atau menjalankan hak-hak kewajiban. Ya, seperti lalu punya anak, lalu hak-hak badannya itu menjadi tertunaikan. Mereka adalah pakaian bagimu, itu artinya mereka bisa dipakai untuk bersenang-senang dengan bagian kemanusiaan, maksudnya bukan bagian akhirat, bagian kemanusiaan, yaitu menutup kalian, pakaian itu kan menutup kalian sehingga kalian terjaga dari panasnya matahari syuhud, matahari kesaksian atau menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah itu panas, lalu ini didinginkan dengan didinginkan dengan menikmati kenikmatan badaniah. Wa antum libasul lahun, sedangkan kamu adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya adalah bahwa kalian itu menjadi juga kalau kalian tadi kalau kalian tertutupi oleh nafsu atau oleh sifat-sifat basyariah itu, sifat-sifat kemanusiaan itu, sehingga tidak terbakar oleh panasnya menyaksikan Allah, maka kalian juga menjadi pakaian bagi sifat-sifat terpuji dan menjadi sifat-sifat kemanusiaan itu sehingga terpuji dan menjadi cahaya bagi perbuatanmu yang baik, ya. Kang bangsa nutupi ing aurate donya lan halal donya kelawan nutupi ing syahwatun nafs, yaitu menutupi aurat duniawiyah dan halalnya dunia dengan menutupi syahwatun nafsi. Jadi ini yang dibicarakan bukan lagi suami istri, tetapi itu digambarkan sebagai katakanlah dorongan ke akhiratan, dorongan kerohanian dengan tarikan syahwat. Jadi dorongan kerohanian itu menutupi, merupakan pakaian bagi syahwat, tapi syahwat itu juga merupakan pakaian bagi dorongan kerohanian, gitu. Saling menjaga dari kalau syahwat itu tadi menjaga dari panasnya menyaksikan Allah,
Tapi kalau dorongan rohaniah itu membuat perbuatan lalu menjadi bagus, menjadi baik. Gitu. Artine sebab sifatiro al mahmudah mongko dadi bisa mbagusaken barang kang ala. Krana donya iku mal'un lan syahwatun nafs iku ala. Maksudnya karena sifat-sifat yang terpuji, maka hal-hal yang buruk dari dunia itu berubah menjadi baik. Ya. Karena dunia itu adalah ya terkutuk dan syahwat nafsu itu jelek. Nalika sifate awakira dadi bagus, ya donya dadi bagus. Tapi kalau nanti sifat badanmu itu baik, maka dunia yang sebetulnya terkutuk dan buruk itu menjadi baik. Ya seperti misalnya menurutkan hawa nafsu itu kan buruk, ya katakanlah kotor begitu ya. Tetapi ketika menurutkan hawa nafsu itu ditutupi dengan tingkah laku yang baik atau dengan pikiran yang baik, maka lalu menjadi baik. Makan itu makan enak misalnya begitu, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau makannya itu untuk menjaga tubuh agar bisa dipakai untuk beribadah, bisa dipakai untuk bekerja dan seterusnya, maka itu menjadi baik. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal malis solihi lirrajulis solihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta yang soleh itu kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi harta sendiri menurut pandangan tasawuf itu kan godaan. Tapi kalau yang memiliki orang yang saleh, maka yang sebetulnya menjadi godaan itu bisa menjadi soleh juga. Ing hale iku mal asale mal'un, ya. Di sini dikatakan harta itu pada asalnya adalah terkutuk, tapi kalau dimiliki oleh orang soleh menjadi baik. Qala ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah. Nabi juga bersabda, dunia ini terkutuk, juga terkutuk orang yang tinggal di dunia, kecuali zikir, ingat kepada Allah dan apa yang yang mendukung dalam pengertian yang taat atau ketaatan kepada Allah. Jadi meskipun dunia ini terkutuk, ya, tetapi ketika itu dan orang yang tinggal di dunia itu terkutuk, ketika dipakai untuk kebaikan, maka yang tadinya kutukan itu menjadi baik. Mongko dadi barang kang mal'un iku dadi soleh kelawan sebab solahur rajulis soleh. Jadi sesuatu yang terkutuk itu menjadi baik karena kebaikan pemiliknya, kebaikan orang yang soleh yang menggunakannya. Ya. Jadi ada tadi itu, ada timbal balik libasul lakum wa antum libasul lahun itu. Waswarro subhanahu wa ta'ala sira kabeh menungso ing dalem khususatul basariyah iku sira kabeh padha khianat ing awakira dhewe kelawan sabab oleh nuhoni huzuzul hayawaniyah, mongko ngapura subhanahu wa ta'ala kelawan nadharul inayati marang ati nira. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu, wahai manusia semua, bahwa sebagai manusia, ya, sifat kemanusiaan kalian itu adalah mengkhianati dirimu sendiri sebab memperturutkan dorongan-dorongan kemanusiaan, kehewanan di dalam dirinya. Maka Allah memaafkannya
dengan inayah itu menjaga atau merawat, menjaga, memperhatikan, mempedulikan, mungkin lebih tepat, mempedulikan hatimu. Nalikane iki tingkah sinapura mongko den murahaken sira kabeh nglakoni hudzuzun nafsaniyah kelawan sak kadar hajat krana daruratul insaniyah oleh nglakoni kelawan miturut perintah ora kok kelawan tobak ora. Nah, maka dalam keadaan seperti ini lalu dimaafkanlah dan dimurahkanlah kalau kalian memperturutkan dorongan-dorongan nafsu, tetapi sekadar kebutuhan saja, ya, sekadar karena terpaksa sebagai manusia, karena kalau dibunuh sama sekali tidak bisa dorongan hewaniah atau manusia itu. Jadi melakukannya itu karena menuruti perintah, bukan karena bukan karena dorongan badaniah semata, ya, karena watak badaniah itu saja. Jadi manusia anjurkan untuk mengendalikan itu. Lan padha muriya sira kabeh nalika nglakoni hudzuz ing barang kang wis ngira-ngira subhanahu wa ta'ala saking makomat lan darajat lan padha mangani numo sira kabeh kelawan hudzuz krana arah amrih darajatul insaniyah ila akhiril ibarah wallahu a'lam. Nah, dan ketika menurutkan dorongan hewaniah itu carilah dengan itu makom atau tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi bukan hanya melampiaskan nafsu, tapi melampiaskan nafsu itu dipakai untuk meningkatkan derajatnya, meningkatkan tahapan dan derajatnya. Boleh makan minum, boleh menurutkan atau melampiaskan dorongan badaniah itu atau hewaniah itu karena ingin memperoleh derajat kemanusiaan, ya, ila akhiril ibarah dan seterusnya. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu tentang yang dimaksudkannya. Jadi artinya bahwa janganlah dalam menikmati kenikmatan badaniah, memperturutkan nafsu itu semata-mata karena dorongan badaniah, tetapi dipakai untuk meningkatkan, misalnya untuk menambah semangat kerja, supaya tidak terjerumus kepada hal yang tidak diperbolehkan dan seterusnya, ya. Jadi itu terukur, katakanlah dengan kata lain. Lantat kalane ndakwa bumi sapa Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami ing atase Imru'ul Qais bin Abbas al-Kindi ana ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok ngendika Nabi Muhammad marang Hadrami apa sira duwe seksi. Nah, ini untuk yang ayat ini sudah pindah masalah ketika saya kira ini berhubungan dengan ayat berikutnya. Ketika terjadi persengketaan mungkin begitu, dan seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami, itu menuntut dakwa bumi, saya kira menuntut haknya atas tanah kepada Imru'ul Qais bin Abbas al-Kindi, juga nama seorang sahabat, di depan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang menuntut, apakah kamu punya saksi? Ya. Mongko matur mboten gadah saksi,
Maka lalu orang yang menuntut itu tidak punya saksi menjawab. Mongko ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko tetep kedue sira arep sumpah. Kalau demikian kamu harus sumpah. Demikian Nabi bersabda, mongko tumandang arep sumpah Imruul Qais, mongko ngendika Rasulullah, ana ta lamun sumpah ing atase artane krana arah mangan ing arta kelawan zalim, mongko yekti ketemu ing Allah Subhanahu wa taala iku bendu. Maka di sini yang bersumpah adalah orang yang yang dianggap menguasai tanah tanpa hak, yaitu Imruul Qais. Jadi orang yang ini terjadi persengketaan antara siapa tadi, antara Robi'ah dengan Imruul Qais. Nah, Robi'ah tidak punya saksi, lalu kalau begitu sumpah. Nah, ini yang sumpah adalah Imruul Qais. Tapi sebelum dia sumpah, Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu bersumpah atas hartamu agar kamu bisa memakan dengan cara yang tidak adil, cara yang tidak sah, maka pasti kamu akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Ghadab ya, di sini bendu ya, maka kamu katakanlah kamu akan mendapatkan kemarahan Allah. Mongko nalika ana mangkono mongko temurun iki ayat. Nah, dalam keadaan ini lalu turunlah ayat sebagai berikut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Lan ojo ana padha mangan sira kabeh ing artane kancanira Islam kelawan dedalan haram mungguh syarak, kaya maling lan gosop lan opahe lelahan utawa regane totoan utawa arta opahe nembang utawa samanul khamr utawa samanun najis, saya kira ini saman najis lan liya-liyane. Janganlah kamu makan harta kawanmu sesama muslim dengan cara yang haram menurut syarak. Ya. Nah ini yang pertama disebutkan di sini mencuri. Yang kedua ghosab. Ya, ghosab itu ya tidak mencuri, itu mengambil tapi milik orang dan yang tanpa keridaan orang yang diambil itu. Kalau orangnya rela ya tidak apa-apa. Tapi ini ghosab ini mengambil. Ya misalnya kita mengambil yang sering terjadi itu dulu kalau di pesantren itu ngambil sandal orang, ya itu ghosab. Ya biasa terjadi itu ya, apalagi kalau sandalnya sandal murahan itu gampang diambil orang. Dan juga upah hal yang iseng atau hadiah totohan itu taruhan ya, atau upah nyanyi. Nah ini mungkin sekarang orang nyanyi kok enggak boleh, tapi ini dalam pahamnya Kiai Soleh Darat, upah nyanyi itu tidak boleh. Atau harga dari jual khamr ya, atau ya barang-barang yang najis dan lain-lainnya. Ya. Lan malih ojo, memang ini persoalan ya. Sekarang misalnya orang jualan kotoran kambing untuk pupuk itu boleh atau enggak? Ya. Kalau pengertiannya di sini najis karena kotoran kambing itu najis lalu tidak boleh, ya mungkin di sini terjadi
khilaf di sini ya. Jadi mungkin maksudnya adalah yang najis itu tidak boleh dijual, mungkin untuk keperluan yang keperluan untuk dimakan atau dipakai. Tapi kalau dipakai yang ketemu badan ya. Tapi kalau kotoran kambing untuk pupuk tumbuh-tumbuhan ya, lalu orang mungkin berpikir ya ini kan tidak kena badan orang ya. Jadi itu seperti juga upah menyanyi, ya itu di sini dikatakan tidak boleh. Ya itu juga khilaf. Kalau itu nanti dimaksudkan bahwa nyanyi itu adalah sesuatu yang lahan, sesuatu yang bersifat iseng, maka ya ini menjadi persoalan ya. Tapi memang ada orang yang mengatakan ya hiburan itu boleh orang mencari hiburan seperti tadi bahwa memperturutkan nafsu itu pun boleh kalau terukur dan untuk menjaga dari hal-hal yang yang terlarang sebenarnya. Ya. Ini, tapi kalau dalam pandangan tasawuf ya memang tidak boleh ini seperti ini. Karena lalu mengotori perjalanan kerohaniannya. Lan malih ojo nampakaken ing artane marang hakim kelawan dedalan nyorok ing dalam hukume supaya arep padha mangan sira kabeh kelawan hukumahira sak ponto saking artane menungso kelawan dedalan duraka ing hale sira kabeh padha weruh setuhune mengkono iku mubtil atau mubtol ya. Dan juga janganlah kamu pakai hartamu untuk menyogok penguasa ya. Sehingga untuk memperoleh harta ya dengan bantuan penguasa ya, harta sebagian dari yang satu, sebagian ini memang dikatakan sak pontok ba'dukum ba'don itu ya, agar jadi nyogok agar sebagian dari kalian mendapatkan harta sebagian dari yang lain. Artinya secara tidak hak dengan jalan yang durhaka. Padahal kalian sudah tahu bahwa yang demikian itu adalah tidak benar, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Makna al-isyari. Setuhune amwal iku den dadekaken krana arah ginawe islahu qaumin nafs lan setuhune an-nafs iku den dadekaken krana ginawe jenenge hakul ubudiyah ya. Harta itu dibuat atau di sini dikatakan dibuat untuk dipakai memperbaiki nafsu, dan nafsu itu dibuat untuk agar bisa menjalankan hak kehambaan. Jadi manusia tanpa nafsu itu tidak bisa, maka nafsu itu memang diperlukan. Kalau tadi harta diperlukan agar nafsu bisa bekerja. Tapi nafsu dibuat agar bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk menjadi hamba Allah ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari mukmin itu jiwa mereka dan harta mereka dengan bayaran surga. Supaya padha weruh menungso kabeh setuhune arta lan nafsu iku dudu milike menungso balik hakullah
agar manusia tahu bahwa harta itu bukan milik manusia tetapi milik Allah. Mongko kapan mengkono mongko ora wenang nasorofaken arto lan nafsu angin ginawe nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tidak boleh manusia mentasarrufkan atau menggunakan harta dan nafsu kecuali untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artine ojo ono padha mangan sira ing artanira kelawan dedalan batal, tegese dedalan hawa nafsu lan hirs lan dedalan kelawan syahwat lan israf ing atase ghaflah. Balik padha mangano sira kabeh kelawan dedalan miturut perintah lan qanaah lan takwiyah ing atase nglakoni taat lan krana netepi kelawan ubudiyah. Artinya kalian jangan makan makan harta kalian dengan cara yang batal, dengan cara yang tidak sah. Maksudnya jalan hawa nafsu atau tamak dan jalan syahwat serta melampaui batas. Ya. Lan israf ing atase ghaflah. Jadi dan melewati batas karena lalai. Tetapi makanlah kalian dengan cara menuruti perintah serta qanaah, ya secukupnya saja dan untuk menguatkan tubuh sehingga bisa menjalankan ketaatan dan melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Lan ojo pisan-pisan nampakaken sira kabeh ing artanira marang hukam, tegese nafsul ammarah bisu. Krana arah padha mangan sira kabeh ing arta kang den cawisaken krana piranti nglakoni taat lan mitulungi ibadah ubudiyah. Sira pangan kelawan dadi prabote maksiat lan prabote ghaflah. Nah, janganlah kalian memberikan harta kalian kepada penguasa, itu maksudnya adalah nafsu yang ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan kepada keburukan. Ya, agar kalian jadi diberikan kepada tadi nafsu amarah atau kepada penguasa agar kalian memperoleh harta yang disediakan sebentar. Krana arah padha mangan sira kabeh ing arta kang den cawisaken krana piranti nglakoni taat lan mitulungi ubudiyah, sira pangan kelawan dadi pirabote maksiat lan prabote ghaflah. Jadi maksudnya di sini kalian makan harta yang disediakan sebagai alat untuk taat itu dan menolong kewajiban kita sebagai hamba, kok lalu menjadi alat untuk maksiat dan lalai, untuk berlalai-lalai. Mongko ana mangane kaya mangane kebo sapi krana arah hadzun nafsil bahimiyah. Kalau makannya demikian, maka makannya seperti kerbau dan sapi, yaitu makannya itu karena dorongan nafsu kebinatangan. Qala ta'ala wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum wallahu a'lam. Allah berfirman, dan mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak, maka nerakalah yang akan menjadi tempat mereka. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini, jadi maksudnya kita boleh menikmati duniawiyah, kesenangan duniawiyah, tapi terukur ya, sekedar untuk menguatkan kita sehingga bisa menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Saya kira sampai di sini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.